Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Yasmi dari DDP 21A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan bagaimana sejarah gerak seni dan desain. Menurut Jason Ruskin, ungkap ide itu menjadi ruh dari munculnya art and art crafts. Ruskin mendukung skularitas gotik dan penggunanya baik di gedung baru maupun gereja. Ruskin percaya bahwa kekuatan seni bisa merubah nasib orang-orang yang teridentitas oleh buta huruf visual. Dan beliau meyakini kekayaan tidak ada selain kehidupan. Selanjutnya, karakteristik dari art and craft: sederhana, motif alam, keterbukaan, kebenaran bahan, bahasa daerah, komunal. Di sini ada beberapa gambar yang menjelaskan gerak seni Art Nouveau. Yang pertama adalah rumah Jules Levy-Roth. Pasar bangunan apartemen yang mengagumkan didirikan pada tahun 1901. Dalam gaya desain Art Nouveau, pintu masuk penuh dengan seni yang menggambarkan Taman Eden. Selanjutnya ada lampu Fort Alexander. Ketika menyeberang Seine, harus berjalan menyusuri sebuah jembatan. Jembatan ini terdapat banyak lampu-lampu bergaya seni Art Nouveau. Selanjutnya ada Galeries Lafayette, sebuah apartemen store mewah menawarkan kemegahan pusat retail dalam setiap sentuhan arsitekturnya. Atap kubahnya berbentuk melengkung, dinamis dalam sentuhan palet abad lalu. Ciri khusus dari gerak Art Nouveau yaitu ornamen emosional dan psikologis dan sensualitas. Selanjutnya, perbedaan art and art craft dan art nouveau. Art and art craft merupakan suatu ideologi yang sangat mengkritisi industrialisasi, di mana gerakan ini lebih mengunggulkan pengenaan pengrajin dibandingkan pabrikasi. Sedangkan Art Nouveau juga merupakan alternatif seni dekorasi bentuk artistik baru dan menolak retrospeksi masa lalu. Selanjutnya, faktor utama dari gerakan Bauhaus. Yang pertama, aktivitas kreativitas, seni dan kerajinan, ekspresionisme, dan meningkatkan mutu desain di era industri. Di sini ada beberapa contoh dari gerakan Bauhaus. Yang pertama yaitu Yellow, Red, Blue, yang dimana lukisan ini dilukis oleh Wassily Kandinsky tahun 1925. Warna primer di lukisan menampilkan bentuk kotak, lingkaran, segitiga, kemudian dicampurkan dengan bentuk-bentuk abstrak. Selanjutnya ada Red Balloon yang dilukis oleh seniman ikonik yaitu Paul Klee di tahun 1922. Bentuk geometris berwarna-warni yang terlihat seperti melayang memberikan kesan yang unik, satu lingkaran yang mencolok karena ornamen lain. Selanjutnya, yang terakhir, model No MT49 merupakan poci teh yang elegan dan inovatif karya Marianne Brand pada tahun 1927, terbuat dari stainless dan kayu ebony berbentuk setengah lingkaran pada gagangnya dan pegangan tutupnya. Ciri khas dari desain Swiss style: pada teks yang sering diterapkan pada sisi kiri rata dan sisi kanan tidak rata, menggunakan huruf Sanskrit yang diyakini dapat mengekspresikan. Selain itu, bisa mengutamakan kesederhanaan tanpa tambahan ornamen bersih dan lebih memanfaatkan ruang negatif dalam desain. Selanjutnya, berikan beberapa karya Swiss style sertakan dengan penjelasan. Karya yang pertama
berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suasana tempat dengan nuansa terpisah dan bergidik untuk berpikir serta menggunakan bentuk geometris sederhana dengan warna-warna cerah. Selanjutnya, karya yang kedua menggunakan ciri khas dari Swiss style yang menggunakan bentuk geometris, yaitu segitiga dengan warna cerah serta font penulisan sebelah kiri rata dan sebelah kanan tidak rata. Selanjutnya, apa prinsip dasar dari lahirnya gerakan seni pop art? Jelaskan beserta konsep yang ditawarkan oleh beberapa penggagas. Prinsip yang ada pada pop art yaitu untuk menantang tradisi dan diasumsikan bahwa unsur-unsur visual dari media massa dari kebudayaan populer dapat dianggap seni rupa yang bergantung pada penggalian materi dari konteks dan mengisolasi atau bergaul dengan mata pelajaran lainnya untuk kontemplasi. Soal selanjutnya, berikan beberapa konsep karya pop art dari tokoh-tokoh pop art sertakan dengan penjelasan. Karya yang pertama dari Wedha Pop Art. Mengenai teknisnya sendiri, ia menggunakan hitungan kubis yang mengabaikan kurva kecil menjadi garis lurus. Ia juga menggunakan warna hangat sebagai highlight potret dan warna dingin untuk shading atau bayangan. Konsep ini cukup sederhana dan sangat menarik, namun siapa sangka sangat menantang saat dicoba. Selanjutnya, karya yang kedua dari Joy Lichtenstein. Dalam kanvas yang besar, gambar produk konsumen, persenjataan, dan selebriti yang tampak tidak terkait di sebetulnya, menyeratkan permasalahan sosial, politik, hingga budaya senimannya. Selanjutnya, karya yang ketiga yaitu Marisol Escobar. Lukisan-lukisan ikoniknya menjadi identik dengan alirannya. Metodenya menciptakan gambar memadukan aspek reproduksi mekanis dan gambar tangan tradisional. Selanjutnya, momen-momen penting apa saja yang menjadi tonggak sejarah perkembangan desain grafis di Indonesia? Berikan penjelasan. Yang pertama, desain grafis percetakan. Perkembangannya, industri percetakan merupakan tahap penting dalam keterbukaan budaya karena di dalamnya terdapat perluasan dan pelintasan komunikasi verbal maupun gambar. Yang kedua, Psychedelia and Pop Art tahun 1980. Kultur yang populer pada tahun 1960 seperti musik, seni, desain, dan literatur menjadi mudah diakses dan merefleksikan kehidupan sehari-hari. Salah satunya, karya populer adalah gambar artis terkenal Marilyn Monroe yang dibuat oleh Andy Warhol. Soal berikutnya, berikan beberapa contoh karya desain grafis yang mewakili perjalanan sejarah desain grafis di Indonesia. Ini ada 2 gambar ya. Dan soal yang terakhir yaitu berikan contoh beberapa gerakan seni dan desain yang lain yang tidak tersampaikan di dalam materi perkuliahan yang telah dipelajari. Futurisme dari bahasa Perancis, futur atau bahasa Inggris. Futur yang keduanya berarti masa depan, adalah sebuah ilmu yang mempelajari masa depan. Selain itu, aliran ini juga merupakan sebuah aliran seni yang garede atau sebelum masanya, terutama pada tahun 1909. Aliran ini
seni rupa yang berkembang pada awal abad ke-20 di Italia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.